Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 4 Desember 2025. Pelajaran yang ke-10 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Yosua dan kita. Yosua sebagai sebuah tipe menunjuk kepada penggenapan pelayanan Yesus Kristus dalam kehidupan gereja, tubuh Kristus. Dalam arti apakah peperangan yang dilakukan oleh Israel di bawah kepemimpinan Yosua membayangkan kepada pergumulan rohani gereja? Bagaimanakah perbedaannya? Kita ikuti bacaan ayat-ayat berikut. Pertama, 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Efesus 6 ayat 10-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Para penulis Perjanjian Baru mengakui penggenapan eklesiologis atau gereja dari tipologi Yosua. Anggota-anggota tubuh Kristus yaitu gereja terlibat dalam peperangan rohani melawan kekuatan-kekuatan jahat. Namun demikian mereka menikmati kelegaan perhentian kasih karunia Allah. Ibrani 4 ayat 9-11. Dan berkat-berkat warisan rohani mereka. Apa yang dikatakan ayat-ayat ini tentang penggenapan akhir dari tipologi Yosua? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Penggenapan akhir dan lengkap dari tipologi Yosua akan tercapai pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, atau aspek apokaliptik eskatologis. Kehidupan Yosua mencerminkan begitu banyak karakter Tuhan sehingga aspek-aspek tertentu dalam hidupnya memiliki karakter kenabian yang menandakan aktivitas dan pribadi Mesias. Bagi kita hari ini, Mesias telah datang. Pelayanannya tidak perlu lagi digambarkan, tetapi kita memiliki hak istimewa untuk merefleksikan karakternya, kemuliaan yang dirindukan Kristus untuk dibagikan kepada para murid-Nya, dan yang dapat menjadi milik kita dengan merenungkan karakter Kristus. Semakin kita merenungkan Yesus, semakin kita merefleksikan keindahan karakternya. Hal ini sangat mendasar bagi perjalanan hidup kita sehari-hari bersama Kristus. Inilah sebabnya mengapa waktu untuk firman setiap hari sangatlah penting. Inilah sebabnya mengapa kita juga harus meluangkan waktu untuk merenungkan kehidupan, karakter, dan ajaran Yesus. Ya, dengan melihat kita diubahkan. Yosua, sang tipe, bertanya kepada bangsa Israel, "Berapa lama lagi kamu menunda untuk pergi dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu?" Yosua 18 ayat 3. Bagaimanakah Yesus, sang antitipe dari Yosua, akan mengungkapkan pertanyaan tersebut pada masa kini? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat mempelajari tentang Yosua dan tentang kami yang berada di dunia ini, dan bagaimana Engkau yang adalah antitipe dari Yosua. Ya Tuhan, kasih-Mu kiranya bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kerohanian kami. Kiranya kami memfokuskan pikiran dan kehidupan kami kepadamu. Dan kiranya kasih karunia-Mu dapat menjadi bagian kami dan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali dan bersedia untuk kedatangan-Mu dan waktu di mana kami dapat mewarisi kerajaan surga yang Kau telah janjikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Kamis 4 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.